Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dengan NIM 06071382126079 dari BK kelas Palembang. Pembuatan video ini dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Teori psikodinamik menjelaskan individu yang memiliki kepribadian sebagai individu yang memiliki yang pertama ego strength, teori dari Sigmund Freud. Yang kedua, creative self, teori dari Carl Gustav Jung dan Alfred Adler. Dan yang terakhir, mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya, teori dari Alfred Adler juga. Pertanyaannya adalah, jelaskan dari ketiga kriteria kepribadian sehat di atas beserta contohnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, yaitu ego strength, dari teori Sigmund Freud. Dalam hal ini, ego dari individu yang berkepribadian sehat itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan mengatur id dan superegonya, sehingga ekspresi primitif id berkurang dan ekspresi yang sesuai dengan situasi yang muncul tanpa adanya represi dari ego secara berlebihan. Nah, contohnya itu seperti seseorang yang berkeinginan membeli smartphone yang cukup mahal, namun uang yang ia dapatkan dari orang tuanya tidak memungkinkan untuk membeli smartphone yang ia inginkan, sehingga ia membeli yang ia butuhkan saja dan memadai untuk kebutuhan sekolahnya beserta kehidupannya. Di sini dapat kita lihat bahwa ia dapat mengendalikan egonya dan berubah menjadi ego strength. Kemudian yang kedua, yaitu creative self. Jung dan Adler mengungkapkan bahwa individu yang berkepribadian sehat itu merupakan self atau diri yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku mengembangkan potensi yang dimilikinya. Adler juga mengatakan bahwa manusia sendiri tentunya mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol kehidupan dirinya, bertanggung jawab mengenai tujuan finalnya, menentukan dan memperjuangkan tujuan itu. Nah, contoh dari creative self sendiri adalah seperti, misalnya seseorang yang baru bisa mengendarai motor ke jalan raya. Jika ia tidak stabil dalam membawa motor, kemungkinan akan terjadi kecelakaan yang menyebabkan dirinya terluka. Namun, ketika self kreatifnya bekerja, ia tidak akan melakukan hal tersebut. Maka seseorang ini dapat mengendalikan dirinya dan hati-hati dalam berkendara. Yang terakhir yaitu mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya. Ini juga diungkapkan oleh Alfred Adler. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa karakteristik individu yang sehat akan menyadari kekurangan atau ketidaksempurnaan yang ada dan dari sana ia mampu mengembangkan potensi yang ada untuk mengimbangi kekurangannya tersebut. Setiap individu akan menimbulkan suatu perasaan inferior yang nantinya akan mendorong individu tersebut agar tidak menyerah dan selalu mencari jalan untuk menuju kesuksesannya. Contoh dari mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya adalah seperti seseorang yang berkehidupan kekurangan atau tidak mampu dalam hal finansial. Maka seseorang tersebut akan mendorong dirinya sendiri untuk bekerja di kemudian hari, dan ia akan berpikir bahwa ia bisa untuk merubah segalanya, merubah kehidupan orang tuanya dan membantu orang tuanya dalam hal finansial. Kemudian contoh lainnya adalah ketika seseorang pengangguran yang tidak diterima bekerja dimanapun, dan sekalinya bekerja ia selalu dapat hinaan oleh orang sekitarnya maupun bosnya sendiri, maka pekerjaan tersebut tidak berlangsung lama. Kemudian saat itu ia berpikir bahwa ia membuka usaha saja dan merekrut orang-orang yang pengangguran seperti dirinya, agar dapat membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Baiklah, itulah jawaban-jawaban yang saya mampu berikan dalam menjawab soal UTS Psikologi Kepribadian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.